Hai, halo adik-adik, apa kabarnya nih? Udah hari Minggu aja ya. Mari mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu GJKI Maguwoharjo. Papa, Mama, dan Kakak bisa menemani adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu loh. Mari kita bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan cerita bersama-sama. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang baik ya. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GJKI Maguwoharjo. Kita akan mulai ya adik-adik, kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih, berkati kami anak-anakmu yang mengikuti ibadah sekolah minggu GJKI Maguwoharjo melalui online. Berkatilah anak-anakmu ya Bapa, supaya mereka boleh belajar mengenal Tuhan. Bapa, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Sekali lagi adik-adik. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. oke Kak. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Tuhan Yesus dan para murid-Nya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang mujizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Lalu banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus agar disembuhkan. Mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Orang-orang yang sudah disembuhkan lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Maka orang-orang membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus, tetapi mereka berusaha agar ketemu Tuhan Yesus. Karena dikira mengganggu, maka para murid memarahi orang yang membawa anak. Lalu Tuhan Yesus memarahi para murid karena menghalangi anak-anak datang kepadanya.
Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar masuk kerajaan Allah. Anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus sangat bersukacita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Ayat hafalan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Kitab Lukas pasal 18 ayat 16. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kananda di Sekolah Minggu GJKI Maguwoharjo. Yeay! Gimana adik-adik sekolah minggu kemarin? Seru nggak? Kemarin kita bercerita atau bertemakan tentang kemerdekaan RI ya adik-adik ya. Kemarin kita ada prakarya ya adik-adik ya. Kemarin kita membuat prakarya, yaitu membuat bendera dari kertas. Nah adik-adik kemarin ada yang buat nggak? Kemarin mungkin simple ya adik-adik ya prakaryanya. Kalau ada yang buat, gimana hasilnya? Bagus nggak hasilnya buat adik-adik? Pastinya bagus ya adik-adik ya. Nah sekarang kan Anda mau bercerita buat adik-adik yang bertemakan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Nah gimana sih caranya? Kok bisa ya Tuhan Yesus memberkati anak-anak padahal kan masih kecil? Nah sekarang kan Anda langsung bercerita aja ya adik-adik ya. Yang judulnya Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Diambil dari kitab Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Tuhan Yesus dan para muridnya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang mukjizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Lalu banyak orang sakit yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus agar disembuhkan. Mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit itu. Orang-orang yang sudah disembuhkan lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Maka orang membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus, tetapi mereka berusaha agar bertemu Tuhan Yesus. Karena dikira mengganggu, maka para murid pun memarahi orang yang membawa anak-anak. Lalu Tuhan Yesus memarahi para murid karena menghalangi anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak kecil agar masuk kerajaan Allah. Anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeluk mereka. Nah, Tuhan Yesus meletakkan tangannya di atas mereka dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus sangat bersukacita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Nah, gimana adik? Kan Anda ulangi sedikit ya adik-adik ya. Nah, jadi awalnya ini kan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Nah, kemudian orang sakit itu udah sembuh adik-adik. Lalu orang yang sakit itu pulang. Nah, lalu bercerita kepada keluarganya adik-adik. Nah, di situ langsung pada percaya dan langsung ingin bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, mereka membawa anak-anaknya adik-adik.
dan ingin bertemu Tuhan Yesus langsung. Tetapi sebelum bertemu Tuhan Yesus, mereka dihalangi oleh para murid Tuhan Yesus. Karena para murid Tuhan Yesus mengira orang yang membawa anak-anak akan mengganggu Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus pun memarahi muridnya adik-adik karena mereka menghalangi anak-anak itu datang kepadanya. Nah, jadi yang awalnya para murid mengira itu mengganggu, nah Tuhan Yesus pun melarangnya untuk murid-muridnya tidak memarahi dan langsung bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu adik-adik. Nah, setelah itu Tuhan Yesus pun memberkati anak-anak tersebut. Nah, Tuhan Yesus pun bersuka cita adik-adik. Tuhan Yesus pun memeluk mereka, memberkati mereka adik-adik. Nah, gimana adik-adik ceritanya? Ada yang belum ngerti? Ada yang belum paham? Nah, jadi di sini kita bercerita tentang gimana sih Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Nah, itu adik-adik. Kalau mau adik-adik mau lebih detailnya, lebih terperinci, nah adik-adik boleh nih buka di kitab Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Nah, gimana adik-adik ceritanya tadi? Menarik gak? Atau ada yang belum paham tadi cerita tentang apa? Tadi kita sudah bercerita tentang Tuhan Yesus berkati adik-adik. Kenapa sih? Gimana adik-adik? Tadi kita sudah bercerita tentang Tuhan Yesus berkati anak-anak ya adik-adik ya. Nah, sekarang Kak Nanda punya ayat hafalan nih buat adik-adik nih. Yuk ambil dulu yuk Alkitabnya adik-adik yuk. Kak Nanda juga mau ambil Alkitab dulu ya. Nah, udah diambil adik-adik Alkitabnya? Nah, sekarang buka Alkitab adik-adik di kitab Lukas pasal 18 ayat 16. Karena juga buka nih. Nah, udah ketemu adik-adik? Kalian udah ketemu nih adik-adik nih. Kalian diulangin sekali lagi ya. Buka Alkitab adik-adik di kitab Lukas pasal 18 ayat 16. Udah adik-adik? Nah, sekarang kita baca bareng-bareng yuk adik-adik Alkitabnya. Anda hitung ya. 1, 2, 3. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Nah, kita ulangi sekali lagi adik-adik ya. 1, 2, 3. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus atau anak-anak Tuhan, nah kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus memberkati kita adik-adik karena kita adalah anak-anak Tuhan, yaitu bisa dibilang dalam cerita tadi yaitu anak-anak Tuhan Yesus yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Gitu adik-adik. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah,
Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dari awal lagi ya. Segalanya dia bagiku, dia bagiku. Allah segalanya, Besar kecil, korbankan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku. seperti air madu. Seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip Air madu yang manis. Nah adik-adik, tadi kita udah dengerin sebuah cerita ya adik-adik ya. Udah dengerin cerita, udah nyanyi-nyanyi. Nah sekarang Kak Nanda punya sesuatu nih yang bisa buat kita kerjain bareng-bareng. Mau? Ada yang penasaran kita mau buat apa prakarya? Nah nih Kak Nanda punya prakarya nih. Mudah sih buat Kak Nanda, mungkin cukup mudah. Tapi kalau adik-adik belum bisa, nah yuk belajar bareng sama Kak Nanda. Nah Kak Nanda mau memprakaryakan yaitu topi kerucut. Nah, yuk, udah ada yang pernah buat belum? Topi kerucut tuh kayak gimana sih? Nah, kalau belum ada yang pernah buat ataupun yang udah pernah buat, nah, yuk kita buat lagi yuk. Yang belum pernah, yuk kita coba belajar bareng. Terus yang udah pernah, nah, coba diinget gimana sih caranya? Nah, yuk adik-adik kita buat prakarya bareng ya. Oke adik-adik, langkah pertama sebelum kita mulai bikin topi yaitu adik-adik harus nyiapin satu lembar kertas dulu ya adik-adik ya. Nah, boleh pakai kertas bekas atau kertas baru juga boleh. Nah, kalau Kak Nanda ambilnya dari kertas buku tulis ya adik-adik ya. Nah, terus adik-adik ambil dari sisi tengah buku itu. Nih, biar jadi ini. Biar bisa dibelah dua adik-adik. Biar apa? Biar lebar adik-adik topinya. Nah, gini. Kalau sudah, langkah pertama yaitu kita harus nyatuin sisi sini sama sisi sini disatuin adik-adik. Jadi gini, satuin dulu ya adik-adik ya. Kalau sudah sih kayak gini adik-adik. Nah, kalau udah kita buka adik-adik belahannya. Nah, nih jadi ada sisi tengahnya kan adik-adik, garis tengahnya. Nah, sekarang langkah berikutnya yaitu kita buat segitiga adik-adik. Kita buat segitiga jadi dari sisi sebelah ujung sini sama ujung sini adik-adik. Nah, jadi gini adik-adik. Bentar ya. Nah, jadi kayak gini adik-adik. Segitiga. Nah, jadi segitiganya disatuin pas
di garis tengahnya tadi adik-adik sini. Nah, jadi buat segitiga gini. Terus kalau udah, nah di sini kan ada sisi paling bawah nih adik-adik nih. Sisi paling bawah bisa dibuka nih. Bisa dibuka kan? Nah, ini disatuin adik-adik buat nutup atau ngancing kertas bagian atas ini adik-adik. Ya. Gini adik-adik. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Nah, buat nutup. Nah, gini. Nah, sekarang sisi belakangnya adik-adik. Sini juga. Nah, jadi kayak gini adik-adik. Nih. Nah, sekarang biar makin nggak mudah terbuka topinya, kita kancing lagi adik-adik. Nih, ini ada sisi sini sama sisi sini adik-adik ya. Nah, kita tekuk ke dalam adik-adik. Jadi gini. Kita tekuk di dalam ya adik-adik ya. Nah, pasin disesuaiin yang ujung. Nah, jadi kayak ini adik-adik. Nah, sisi sini juga ya adik-adik ya. Nah, jadi kayak gini adik-adik. Oke adik-adik, tadi kita sampai bagian sini adik-adik yang buat topinya ya. Nah, sekarang kita hias yuk adik-adik yuk. Kita hias boleh menggunakan spidol, krayon, atau pensil warna. Kalau Anda pakai pensil warna nih adik-adik. Nah, boleh nih adik-adik berkreasi di sini, mau gambarin hewan, mau gambar bunga, atau mau gambar apapun, boleh nih adik-adik. Nih, yuk adik-adik, kita hias dulu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, di tempat Kak Anda udah jadi nih hiasannya. Nih kalau Kak Anda beda warna, bagian depan sama bagian belakang. Nah, untuk membedakan bagian depan dan belakang, yaitu di sini ada, nih adik-adik ada belahan kan adik-adik. Nah, ini untuk belahan ini untuk posisi belakang adik-adik, dan yang nggak ada belahannya di sini. Nah, ini untuk posisi depan adik-adik. Nah, gimana adik-adik, udah dihias belum topinya? Kalau sudah, Kak Nanda sekarang mau ngomong nih untuk orang tua atau kakak pembimbing sekalian untuk mengawasi adik-adik sekalian. Karena apa? Karena kita mau menggunakan benda tajam untuk melubangi dari sudut sini sama sudut sini adik-adik untuk memasukkan tali rafia. Kalau Kak Nanda pakai gunting adik-adik untuk melubanginya. Kalau adik-adik punya benda selain gunting bisa ngelubangin, nggak apa-apa adik-adik. Agak susah adik-adik awalnya ya. Nah, ini hati-hati ya adik-adik ya. Boleh nih orang tua atau kakak pembimbing sekalian untuk dibantu adik-adiknya. Nah, bagian sini udah. Sekarang bagian sini. Awalnya nggak susah adik-adik. Awalnya tuh emang agak susah. Kalau bagian ini secukupnya aja adik-adik ya. Nah, nih Kak Anda udah. Nih. Ting, ting. Nah sekarang kita masukin rafia ya adik-adik ya. Boleh gunakan rafia atau tali bekas dengan panjangnya secukupnya aja adik-adik. Karena ini untuk mengukur panjangnya topi dari atas kepala sampai leher kita. Karena untuk topi kita nggak jatuh adik-adik. Dalam kita mau banyak gerak atau kena angin itu, biar topi kita nggak jatuh adik-adik. Nah gini kayak gini adik-adik. Nah, ini udah. Sekarang sisi sini adik-adik. Kalau Kak Nanda pakai rafia adik-adik. Rafianya ujungnya agak diputer biar mengecil
supaya mudah masukin di dalam lubang ini adik-adik. Gini jadinya. Nah, tarik deh. Nah, untuk memasukin rafianya, yaitu kita masukin di pas bagian depan ya adik-adik ya, yang nggak ada belahannya nih. Yang ada belahannya bagian belakang, yang nggak ada belahannya di bagian depan. Udah adik-adik? Kalau sudah, kita ukur nih panjangnya nih. Sebelum kita tali lalu nggak bisa diukur, nih. Kita ukur mau seberapa nih adik-adik. Nah, kalau Kak Nanda sih segini adik-adik ya. Kalau udah diukur nih, kira-kira segini nih buat panjangnya tali. Kita tali adik-adik. Boleh nih adik-adik atau orang tua membantu adik-adik untuk mengikat tali ini. Supaya talinya nggak terlalu panjang. Nah, gini adik-adik. Nah, ini taliannya. Nah, lalu sisanya ini boleh kita gunting adik-adik. Gunting nggak ini? Kalau Anda akan gunting nih adik-adik nih. Nah, jadi ini adik-adik. Biar nggak begitu panjang adik-adik. Jadi di sini juga potong secukupnya aja. Hati-hati adik-adik ya, motongnya. Nah, jadi deh. Yeay, jadi adik-adik. Sampai jumpa di sekolah minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa subscribe channel kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.